Halo sahabat Mas'ul Hadi, mari tetap menjalani hidup dengan penuh semangat, terus menebar kebaikan dan berbagi dengan sesama. Dalam video kali ini kita akan berbicara tentang 4 kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua tanpa disadari. Dan itu memiliki dampak negatif yang luar biasa pada diri anak. Yang pertama, yaitu memberikan cinta dengan syarat. Contoh, anak akan dipuji ketika anak mendapatkan juara dalam sebuah kompetisi. Dipuji, diberi hadiah, dan diperlakukan dengan baik. Tetapi, suatu ketika anak mengikuti sebuah kompetisi dan kalah, orang tua memberi respon yang biasa saja. Nah, dari sikap seperti ini, bisa jadi anak memaknai bahwa dia hanya dicintai dan dihargai ketika dia memenangkan sebuah kompetisi atau ketika anak berprestasi atau ketika dia memuaskan ekspektasi orang tuanya. Contoh lain, ketika anak bersikap baik, kita menyayanginya, kita merangkulnya, dan kita menciumnya. Tetapi saat anak sedikit menunjukkan sikap kurang baik, kita langsung marah dengan luar biasa. Dan ini juga bisa jadi akan dimaknai anak sebagai cinta dengan sebuah syarat, yaitu bersikap baik. Tapi sebentar Pak, apa salahnya kita mengapresiasi ketika anak mendapat juara dan ketika dia bersikap baik? Bukankah itu baik? Iya, tidak ada yang salah. Hanya yang kurang tepat ketika anak tidak mendapatkan juara atau dia tidak berprestasi, kita pun harus memberikan sebuah apresiasi sebagaimana saat mereka juara. Paling tidak anak sudah berani mengikuti perlombaan dan sudah berusaha. Sehingga apresiasi tidak diukur dari hasil yang dicapai anak, tetapi dari sebuah upaya yang sudah dilakukan oleh anak. Sehingga anak akan tahu bahwa dirinya memang disayangi, mau menang atau kalah, mau berprestasi atau tidak. Begitu juga ketika anak bersikap kurang baik. Kita harus tetap menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan sikap anak. Betul. Dan kita harus menunjukkan kepada anak bahwa itu tidak boleh. Tetapi tidak dengan marah-marah yang tidak jelas. Apalagi jika kita belum pernah menunjukkan kepada anak bahwa hal tersebut tidak boleh. Kita bisa memanggil anak, merangkul, kemudian kita katakan dengan tegas dan lembut bahwa hal tersebut tidak boleh. Dan kemudian kita jelaskan kenapa tidak boleh. Sehingga anak tahu bahwa orang tuanya mencintainya, tetapi orang tua tidak setuju dan tidak suka terhadap sikapnya. Kenapa begitu? Karena jika kita memberi cinta bersyarat, maka relung hati anak akan kosong dari kasih sayang. Baterai kasihnya akan kosong. Dan umumnya inilah awal dari anak merasa tidak aman dan kemudian mulai bermunculan berbagai sikap negatif yang lain. Maka pastikan kita benar-benar mencintai anak kita, mengisi relung hatinya dengan kasih sayang, dan memastikan bahwa anak merasakan bahwa kita mencintainya, kita mencintai dirinya tanpa syarat apapun. Yang kedua, kesalahan yang sering dilakukan orang tua tanpa sengaja, yaitu membandingkan anak dengan orang lain. Sering tidak kita dengan tidak sadar bilang sama anak, kamu itu nyontoh kakak, nilainya bagus, belajarnya rajin,
sikapnya sopan. Nah, dengan tidak sadar, saat itu kita sedang membandingkan anak kita dengan kakaknya. Maka jangan disalahkan jika semakin hari hubungan kakak dan adik ini dia tidak akan menjadi ramah atau justru ada kecenderungan saling membenci. Ingat Bapak Ibu, bahwa tidak ada orang yang suka dibandingkan dengan orang lain, termasuk kita, apalagi dengan anak kita. Maka mulai dari sekarang kita koreksi perkataan kita kepada anak. Jika terkesan dalam ucapan kita ada kata-kata yang membandingkan, segera berhenti dan kita minta maaf. Kalau boleh cerita, bahkan beberapa kali saya melihat ada orang tua yang tidak hanya membandingkan anaknya dengan saudaranya, tetapi justru membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Maka ini benar-benar akan sangat menyakiti dan melukai harga diri anak. Kalaupun kita ingin anak kita lebih rajin atau yang lainnya, cukup katakan, kamu mulai sekarang belajar yang rajin ya. Kamu mulai sekarang belajar bersikap yang baik. Kamu mulai belajar membantu orang tua dan lain sebagainya, tanpa menambahkan kalimat pembanding dengan menyebut nama orang lain setelahnya. Kita lanjutkan kesalahan orang tua yang sering dilakukan dengan tidak sengaja. Yang ketiga, orang tua terburu-buru memberi label negatif pada anak. Saya pernah mendengar ada orang tua yang bercerita bahwa anaknya yang berusia 4 tahun tidak mau makan daging. Saya langsung berpikir, sudah berapa kali anak ini dicoba untuk makan daging? Sudah berapa kali orang tua berusaha agar anaknya makan daging? Atau baru sekali anak diberi daging, tidak mau makan, kemudian dikatakan bahwa dia tidak mau makan daging seterusnya. Jangan mudah memberi label anak, terutama memberi label negatif. Karena ketika kita memberi label negatif pada anak atau memberi label apapun pada anak, maka dia akan membuktikan bahwa label itu memang benar untuknya. Apalagi jika kita memberi label, kamu kok anak minder ya, anak penakut, anak kurang disiplin, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita memberi label demikian. Justru yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa anak kita minder, harusnya bukan menjudge bahwa dia memang benar-benar minder. Bukan. Justru kita harus berpikir, kenapa anak kita minder? Apa yang harus saya lakukan untuk membantu anak saya menjadi lebih percaya diri? Maka dengan demikian kita akan mampu bertumbuh untuk menjadi orang tua yang benar-benar bisa membantu mengantarkan anak untuk mencapai potensi maksimalnya. Yang keempat, menertawakan anak ketika dia berbuat salah. Di sebuah tempat pernah saya temui, ada seorang anak yang dia memukul kepala orang dewasa. Yang dalam tradisi di sana tentu itu sebuah hal yang tidak sopan dilakukan oleh anak. Tetapi justru respon orang dewasa tersebut yang dipukul kepalanya malah tertawa. Bahkan orang dewasa sekitarnya juga ikut tertawa dan menggoda supaya anak tersebut memukul kembali kepala orang tersebut. Ini sangat tidak boleh. Karena anak akan jadi tidak punya kontrol mana yang boleh dan mana yang tidak. Anak jadi bingung. Anak bisa menganggap bahwa sebuah perilaku tadi adalah hal yang lucu. Maka jangan disalahkan jika dia mengulangi kembali kepada orang lain. Dan saat dilakukan berkali-kali, kemudian kita mulai sulit menegur anak karena sudah terbiasa,
tiba-tiba kita mengatakan bahwa anak kita tidak sopan. Maka berhenti tertawa, berhenti menertawakan ketika anak berbuat salah. Mari sahabat, mari Bapak Ibu, kita berubah untuk masa depan anak kita yang lebih baik. Terima kasih.